Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Almini Channel. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun teman-teman semua berada ya. Hari ini saya akan bagikan ke teman-teman semua kegiatan bersih-bersih di taman depan yang ada di Rumah Almini nih teman-teman. Dan hari ini saya juga akan bagikan ke teman-teman tips yang mudah, no sikat-sikat, no capek-capek untuk membersihkan batu taman. Mumpung hari ini juga cuacanya lagi cerah, jadi pas banget nih untuk bebersih di taman depan di rumah Almini. Dan semoga seharian ini cuacanya cerah terus ya teman-teman, biar saya bisa nyelesai ini buat bebersih di taman depan. Karena biasanya untuk bebersih taman depan ini bisa sampai seharian untuk menyelesaikannya. Yuk langsung saja kita mulai kegiatan bersih-bersih di taman depan di rumah Almini. Tonton terus ya teman-teman videonya sampai akhir. Sebelum mulai untuk memotong rumput, nah pertama saya mau rapiin dulu tanaman yang ada di pinggiran teras ini. Saya potong-potong dulu yang udah pada kering, jadi nanti biar lebih kelihatan rapi ya teman-teman. Dan lanjut lagi nih teman-teman ke misi utama untuk bebersih taman depannya, yaitu motong rumput. Nah sebelum memulai untuk motong rumputnya, biasanya saya gunakan sarung tangan. Karena kalau nggak pakai sarung tangan pas gunting rumputnya, bikin tangan tuh gampang lecet ya teman-teman, karena kelamaan pegang gunting. Untuk memotong rumputnya, kali ini saya gunakan gunting biasa ya teman-teman, gunting kertas. Karena gunting rumput yang biasanya saya pakai kemarin patah, karena saya salah pakai kemarin potong buat motong dahan kekerasan jadinya patah untuk gagangnya. Jadi belum sempat beli lagi, pakai dulu deh yang seadanya di rumah, pakai gunting kertas biasa. Untuk rumput yang saya tanam di taman depan ini, saya pakai rumput gajah mini ya teman-teman. Sebenarnya untuk rumput ini nggak gampang tinggi ya teman-teman. Cuma kalau pas musim hujan seperti sekarang ini, rumputnya cepat meninggi. Jadi harus terus kita potong agar rumputnya tetap rapi setiap 2 minggu sekali. Selain memotong rumput, saya juga potong-potong tanaman lain yang sudah mulai gondrong, biar nanti lebih rapi dan cantik lagi tampilannya. Biasanya bisa sampai setengah hari nih teman-teman saya kalau untuk motong rumput dan rapiin tanaman-tanaman yang ada di taman depan ini. Jadi kalau dalam sebulan biasanya saya buatin jadwal khusus nih untuk bebersih di taman depannya. Karena memang butuh ekstra waktu dan pastinya juga ekstra tenaga untuk bebersihnya. Kalau untuk bebersih rutinnya biasanya setiap hari pasti disapu-sapu aja nih teman-teman pagi dan sore untuk menyapu daun-daun yang pada kering dan juga mencabut rumput-rumput liar. Setelah selesai potong rumput dan rapiin tanamannya, nah sekarang saya tinggal sapuin aja nih teman-teman sisa potongan rumput dan tanamannya tadi. Dan ini sudah saya jadikan satu dan nanti tinggal saya buang aja untuk sisa-sisa potongan rumput dan tanamannya tadi. Dan alhamdulillah juga nih teman-teman, cuaca hari ini sangat bersahabat sekali. Jadi saya kayaknya bisa sampai selesai nih buat bebersih taman depannya. Dan ini selanjutnya saya juga rapikan pohon buah yang saya tanam di pot agar kelihatan rapi. Jadi di taman ini selain tanaman hias, saya juga menanam beberapa tanaman buah yang saya taruh di pot ya teman-teman. Dari beberapa tanaman buah yang saya tanam di pot ini cuma sawo aja ya teman-teman yang produktif berbuah, yang lainnya belum berbuah sama sekali. Mungkin ada teman-teman yang punya tips biar tanaman buah cepat berbuah di dalam pot, bisa share di kolom komentar ya. Oke, dan selanjutnya ini saya juga mau merapikan rak. Ini ada di samping ayunan ya teman-teman. Jadi nempel di tembok gitu. Nampak berantakan karena biasanya saya di situ letakkan beberapa pot yang gak terpakai dan barang-barang lainnya. Nah ini saya mau rapikan pot-potnya, saya masukkan ke dalam tempat sampah dan nanti biar lebih kelihatan rapi dan lebih enak dilihatnya ya teman-teman. Dan tadi barang-barang yang sudah saya rapikan saya taruh di rak bagian atas dan bagian bawah ini saya taruh pot tanaman ya teman-teman. Dan ini hasilnya setelah dirapikan ya teman-teman. Lanjut setelah selesai merapikan raknya, nah selanjutnya saya mau membersihkan untuk ayunannya ya teman-teman. Jadi ini kelihatan kotor ya teman-teman karena memang diletakkan di luar, jadi pasti banyak debu yang nempel di situ. Untuk membersihkan ayunan ini mudah ya teman-teman, cukup lap aja dengan menggunakan lap basah ke seluruh bagian yang kotor. Dan karena ayunannya ini dicat warna putih, jadi kalau kotor tuh kelihatan banget, jadi harus rajin-rajin untuk membersihkannya.
Oh iya teman-teman, tadi setelah selesai membersihkan ayunannya, saya sempat untuk mengganti tanaman yang ada di depan ayunan ini. Jadi tadi lupa ngerekord ya teman-teman, jadi tadi itu adalah hasilnya. Dan belum selesai ya teman-teman untuk bebersih tamannya. Dan selanjutnya ini saya mau bersihkan juga batu taman, batu koral putih yang sudah kelihatan kotor banget ya teman-teman. Nanti saya akan bersihkan biar kelihatan bersih kembali. Pertama ini saya kumpulkan dulu untuk batu tamannya. Jadi saya taruh dulu di ember. Dan ini ya teman-teman tampilan batu tamannya sebelum nanti kita bersihkan. Karena embernya tadi kurang besar, jadi batunya saya mau pindahin dulu ke ember yang lebih besar biar nanti mudah untuk membersihkannya. Setelah batu ditaruh di dalam ember, tambahkan sitrun atau sitrit asid untuk merendam batunya ya teman-teman. Kemudian tambahkan air sampai merendam seluruh bagian batunya. Kocok atau aduk sebentar agar tercampur merata ya teman-teman sitrit asidnya. Tak perlu disikat ya teman-teman, cukup diamkan dan rendam selama 2-3 jam. Nah sambil menunggu rendaman batu tamannya, selanjutnya saya juga mau bersihin di pot-pot yang bagian depan ini karena udah kelihatan kotor banget. Ini mau saya sikat-sikatin dulu biar balik bersih dan kinclong lagi. Dan memang kalau lagi musim hujan begini pot-potnya jadi cepet kotor ya teman-teman. Jadi memang harus rajin-rajin untuk dibersihinnya. Cat-catnya pun juga sudah mulai mudar ya teman-teman. Jadi memang harus dicat ulang untuk potnya. Tapi mungkin next ya teman-teman untuk ngecat ulang potnya. Dan ini setelah dibersihkannya ya teman-teman potnya. Dan lanjut ya teman-teman, nah ini saya selanjutnya mau naruh pecahan-pecahan genteng. Ini saya mau letakkan nanti di sepanjang tempat yang tadi ada batu tamannya ya teman-teman. Jadi nanti sebelum ditabur batu taman, di bawahnya ini saya taruh dulu pecahan gentengnya. Jadi biar nanti batu taman yang sudah dibersihkan tadi tidak gampang kotor lagi ya teman-teman. Ini saya pakai pecahan genteng karena gentengnya ini saya ambil kemarin yang di teras belakang itu ya teman-teman, yang setelah diganti atapnya. Dan ini hasilnya ya teman-teman, setelah semuanya tadi saya taruh pecahan genteng. Dan nanti setelah selesai membersihkan batu tamannya, nanti tinggal kita tabur di atasnya untuk batu tamannya. Setelah 3 jam direndam dan ini hasilnya ya teman-teman, sudah kelihatan memutih ya teman-teman untuk batu tamannya. Tapi memang untuk batu taman yang berlumut, yang hijau-hijau ini tidak langsung hilang ya teman-teman dengan direndam menggunakan sitrit asid. Jadi untuk selanjutnya, untuk menghilangkan noda lumut kehijauan di batunya, tambahkan pemutih ya teman-teman secukupnya dan rendam lagi selama semalaman batunya. Dan ini keesokan harinya ya teman-teman, setelah batunya direndam selama semalaman. Hasilnya setelah batu direndam dengan pemutih semalaman, nah ini noda lumutnya sudah mulai menghilang ya teman-teman. Jadi sudah mulai putih lagi batunya. Untuk selanjutnya ini saya tirisin dulu batunya, saya pindahin ke ember yang satunya lagi. Dan ini hasilnya ya teman-teman, teman-teman bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah kita bersihkan batunya. Nah setelah batunya bersih, selanjutnya saya mau tabur lagi batunya ke tempatnya yang semula ya teman-teman. Nah nih teman-teman, tips yang sudah saya bagikan untuk membersihkan batu taman kali ini mudah dan pastinya anti ribet bukan? Kalau kita harus menyikat satu-satu batu tamannya, bisa-bisa 3 hari 3 malam baru selesai ya teman-teman untuk membersihkan batu tamannya. Oke teman-teman, dan akhirnya selesai semua nih kegiatan bersih-bersih di taman minimalis yang ada di rumah Almini. Tadi juga sudah saya bagikan ke teman-teman semua tips untuk membersihkan batu taman yang bisa teman-teman coba di rumah, yang pastinya mudah, praktis, dan anti ribet. Semoga video yang saya bagikan kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua di rumah ya. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk bantu like, komen, share, dan subscribe Rumah Almini Channel. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video-video terbaru di Rumah Almini Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.